bisa bertemu. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore, Namo Buddhaya. Ya. Hari ini adalah hari yang sangat baik bagi kita, ya, karena kita bisa berkumpul, ya, bisa bersama-sama melakukan satu kebajikan, ya. Kebajikan itu kita lakukan dalam hari ini, ya, datang kebaktian. Sekali kebaktian itu ibaratnya kita seperti menabung ke bank gitu ya. Tapi tabungannya hari ini adalah tabungan kebajikan. Luar biasa pengurus dari wihara, ya, Ruit Dharma Suka mengadakan 2 kali kebaktian, Sabtu dan Minggu. Ya, jadi kalau yang nggak bisa hari Minggu, hari Sabtu. Kalau nggak bisa hari Sabtu, hari Minggu, ya. Jadi kesempatan selalu ada gitu ya. Tadi saya baru ikut acara meditasi, tutor meditasi di wihara Setia punya yang di Palem ya. Terus punya Sika ya, Panasika ya. Terus tadi ada ketemu umat. Rupanya umat dari WPDS ini ya. Katanya mereka senang untuk kebaktian di sini. Jadi padahal itu jauh lokasinya ya ke sini ya, tapi selalu kebaktian di sini. Jadi WPDS ini menjadi satu tempat yang nyaman ya, adalah tempat untuk melakukan satu kebajikan ya, ladang untuk menanam jasa ya. Bapak Ibu, Rama-Ramani, saudara-saudari ya, hari ini semangat ya. Kita bersyukur ya karena masih sehat, bisa hadir di wihara, mendengarkan dhamma, kita bisa tadi membacakan parita, bisa bermeditasi ya. Jadi adalah satu karma baik ya. Kita selalu bersyukur dalam kehidupan ini. Kalau kita berdoa ya biasanya kita berdoa, kadang ada umat kita yang berdoa juga ke Yang Maha Suci Kuan Im Pucho ya, berdoa ke kelenteng, berdoa kepada Kongco atau apa, kadang kita terbiasa meminta gitu ya. Nah sekarang kalau kita sudah mengerti dhamma, kita bersyukur. Jadi bukan meminta anak saya berbakti, supaya kesehatan saya baik, supaya usaha saya lancar, bahkan ada yang supaya hutang saya lunas gitu ya. Kadang-kadang kita kebiasaan seperti itu meminta. Padahal energi semesta ini ya, kalau kita meminta itu menerimanya kita kekurangan ya. Kalau kita kekurangan itu menarik energi kekurangan juga gitu ya. Tapi kalau kita bersyukur, kita berterima kasih, saya bahagia hari ini diberi kesehatan, ya saya bahagia diberikan keluarga, suami yang baik, istri yang baik, anak yang berbakti, saya berbahagia, usaha saya lancar gitu ya. Itu energi akan menarik energi yang baik lagi gitu ya. Mungkin kalau yang pernah mendengar energi tarik menarik gitu ya. Jadi kita usahakan setiap hari bersyukur. Jadi bukan kekurangan yang kita kemukakan dalam kehidupan kita ya. Jadi selalu bersyukur, hari ini saya sehat, saya bahagia gitu ya. Setiap hari kita ucapkan ya. Tubuh kita itu menerima respon positif. Karena apa? Guru Agung Buddha kan mengatakan semua dari pikiran. Jadi pikiran adalah pelopor. Ya, jadi kalau pikiran kita merasa kita sehat, merasa kita berkelimpahan, energi itu yang akan menarik kepada kita, ya. Jadi kita sekarang seperti itu ya, selalu bersyukur, berterima kasih dengan apa yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan saat ini adalah yang terbaik, karena berdasarkan apa yang kita tanam akan kita tuai. Ini yang terbaik, tapi tetap semangat, berusaha. Tapi jangan mengucapkan kata-kata yang negatif, berkekurangan gitu ya. Selalu mengatakan kata-kata berkelimpahan ya. Hari ini saya mau sharing tentang gaya hidup versus kualitas hidup. Kadang-kadang kita merasa dulu baru pertama kerja gaji kecil ya.
segini-gini juga. Sekarang sudah punya rumah, punya mobil, kayaknya segini-gini juga gitu ya. Bahkan ada yang sudah bekerja, sudah 5 tahun, 10 tahun, ya tidak memiliki tabungan gitu. Kok sama ya sama waktu kami baru bekerja gitu. Kemudian apakah dengan meningkatnya pendapatan kita, meningkatnya mobil kita dari yang sederhana menjadi mobil yang lebih baik, yang tadinya naik kendaraan umum, kemudian memiliki motor, kemudian memiliki mobil, apakah kualitas hidup itu artinya udah bertambah gitu ya? Ibu, Bapak, Rama-Ramani, saudara-saudari ya, kita bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia mungkin nggak sesulit ya teman-teman kita ya yang ada di luar negeri. Kalau di Hong Kong ya, ini kita lihat salah satu apartemen itu sangat mahal sekali di sana. Sulit untuk membeli rumah, membeli apartemen juga mahal sekali ya. Jadi kadang mereka tinggalnya cuma ukuran kecil ya. Ukuran kecil itu mungkin ukuran 3 meter atau berapa, 4 meter ya. Udah jadi tempat tinggal, udah jadi WC, jadi dapur gitu. Begitu mahalnya. Apalagi kalau bisa mau memiliki 1 bedroom, 2 bedroom gitu. Ya. Jadi itu sungguh sulit. Jadi kita bersyukur walaupun di Jakarta juga mahal ya, tapi masih bisa dicapai. Kalau di Hong Kong pagi dia bekerja jadi profesional ya. Malam itu banyak yang berdagang ya di People's Market atau di pinggir jalan menjadi supir taksi atau apa. Jadi kalau bekerja cuma satu nggak cukup. Jadi harus punya double income gitu baru bisa hidup lebih nyaman ya. Ini yang kita lihat ya. Makanya masyarakat Indonesia dianggap masih lebih bagus gitu. Di sini masih bisa menikmati hidup, masih bisa untuk kebaktian, masih bisa jalan-jalan. Kalau sekarang kehidupannya aja begitu sulit, gimana mau melakukan kebaktian, praktek dhamma, ya begitu sulitnya karena memikirkan biaya hidup. Ya, ada juga yang tidak mampu, malah mereka tinggalnya di kerangkeng. Ya, kalau di kerangkeng ini bukannya gratis ya, tetap bayar tapi sewanya lebih murah gitu ya. Jadi sewanya satu kerangkeng aja gitu untuk tidur aja. Ruang tamunya ya di lobi gitu ya. Terus di halaman, di taman gitu. Hidupnya hanya untuk tidur saja. Nah, waktu pandemi ya, Ibu Bapak Saudara-saudari, pandemi di Jepang, pada saat pandemi itu ribuan orang diusir dari warnet ya. Rupanya warnet itu dijadikan tempat tinggal. Karena kan kalau di warnet kan kayak satu bilik gitu ya. Satu ruangan kita sewa. Sewa aja udah 24 jam gitu ya. Jadi mereka bisa tidur di situ, makan di situ. Ya kita lihat seorang profesional juga tinggalnya di warnet. Jadi karena masa-masa pandemi tidak boleh karena kan takut menularkan ya. Jadi harus keluar semua dari warnet. Ribuan orang, berarti begitu sulitnya ribuan orang itu nggak punya rumah ya, tinggalnya di warnet. Wah, apakah dengan seperti itu mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya? Jangankan katanya dia mau melakukan puja bakti, mau praktek dhamma ya. Kehidupan sehari-hari aja begitu sulit gitu, memikirkan tempat tinggal, masih tinggal di warnet gitu. Ya, itu tetap kehidupan di negara-negara lain. Jadi tetap bersyukur kalau yang di Indonesia ya, kita masih bisa memiliki rumah yang nyaman, bisa melakukan praktek dhamma. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, ini ada satu film, mungkin pernah lihat ya, Mr. Kwek Tiao Men ya. Nah, kita lihat ya, dengan seperti ini bekerja keras, apakah kualitas hidupnya meningkat gitu? Nama gue Jolly. Bisnis gue restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini, berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang cukup banget sih.
saya makan hati untuk karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin lama bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku juga mau beli di sekolah loh. Apa datanya? Bapak pengen sekali datang. Tapi Bapak nggak bisa. Siapa yang masak beda? Hah? Siapa yang ngawasin karyawan dan yang ngatur keluarga? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa dibayar semua. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan Papa pasti datang. Ya? Papa jalan lagi ya, Pak? Ya, sebentar. Udah, berapa bulan? Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, emang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di dunia, apa nih tips praktis dari coach yang Pauli buat bisnis? Para bisnis harus bangun bisnis yang akan profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Kalau sekarang juga, Practical Business Coaching di nomor telepon Ya, halo ya. Ya betul. Bagaimana keadaan anak saya? Anak bapak dan ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau.
Walaupun merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar, gue ketemu cara yang benar, dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke, kalau kita lihat Pak Joni ya, Kue Tiao Men itu bisnisnya makin maju, tapi makin sibuk. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengelola bisnis, kita membagi waktu bisnis kita dengan keluarga kita, dengan praktek dhamma. Ibu, bapak, saudara-saudari kadang-kadang ada yang berpikir, wah nanti deh kalau ke wihara mah kalau sudah pensiun, nanti kalau udah senggang gitu ya, berbuat baik, nanti aktif di wihara itu nanti sajalah gitu. Tapi kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan ya. Baru saya menyaksikan sendiri mahasiswa saya kebetulan di kampus ya, dosen, ada seorang mahasiswa, berarti kan masih muda sekali ya, umur 20-an. Tiba-tiba kejang, terus kemudian muntah, mulutnya berbuih, kita tolong sampai dari lantai 4 susah turunnya ya. Waktu itu belum ada lift, turun, akhirnya ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Orangnya sehat-sehat begitu, masih muda, kita nggak tahu ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sangat bagus sekali. Hari ini sudah datang ya kebaktian, berarti sudah membuat satu prioritas dalam hidup kita. Jadi kita bisa bekerja, kita mempunyai keluarga, yang belum berkeluarga juga punya keluarga besar ya, mama papa itu ada keluarga kita. Kita bisa membagi waktu untuk praktek dhamma, berbuat kebajikan, membaca parita, meditasi. Wah, itu sungguh luar biasa. Jadi ini kebiasaan ini terus diteruskan ya. Kalau bisa setiap Sabtu, Minggu gitu, usahakan kebaktian. Kenapa? Dengan kebaktian itu manfaatnya banyak. Selain nambah tabungan ya, nambah tabungan karma baik, kita juga mendengarkan dhamma. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tahu tambah paham ya. Jadi kalau datang ke wihara itu nggak lihat siapa penceramahnya gitu ya. Oke, datang setiap minggu karena bagus sekali datang itu tabungan karma baiknya banyak sekali. Ibaratnya itu kalau orang jatuh ya, itu di kasur empuk ada karma baik yang menolong. Jadi pas dibutuhkan ada sesuatu yang membantu. Daripada seseorang yang pernah dengar istilah sudah jatuh, ketimpa tangga, digigit ular, dientuk kalajengking. Wah, karma buruknya bertubi-tubi datang. Gak ada bantuan, mau minjem ke seseorang gak ada yang memberikan. Meminta bantuan gak ada yang membantu. Begitu susahnya. Karma buruk berbuah pas kondisinya sama-sama bareng. Di kantor dipecat. Sampai rumahnya kebakaran, anaknya meninggal. Wah, itu bertubi-tubi, banyak seperti itu. Tapi kalau tabungan karma baiknya banyak, dipecat di kantor, jatuh ya, di kasur empuk, dipecat, ditawari lowongan pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, jadi itu kondisi matangnya karma baik yang berbuah itu kita nggak tahu sesuai kondisinya. Yang penting kita semangat terus berbuat kebajikan, bersyukur, berterima kasih. Jadi di dalam hati kita sudah tidak ada dalam perkataan kita kata-kata yang kekurangan, ya. Tapi kata-kata yang berkelimpahan, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, berubah menjadi baik. Berubah menjadi baik itu bisa kapan saja. Bisa hari ini, mulai hari ini saya bertekad menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi
hari yang baru, jadi nggak harus tahun baru. Biasa tahun baru momen yang baik tuh, kita mau menjadi lebih baik. Tapi ini hari yang baru, fajar yang baru, sekarang saatnya untuk peningkatan. Wah, saya hari ini udah rajin kebaktian. Pasti tiap minggu saya datang. Jalan-jalannya nanti ya, atau tadi gitu ya, atau minggu. Jadi bisa atur waktu. Kalau kita bilang sibuk, wah tiap hari sibuk ya. Yang kerja, yang usaha, semuanya pasti sibuk. Tapi coba sisihkan waktu 2 jam, 3 jam ya, datang kebaktian. Wah itu udah luar biasa. Karena kita sudah menjadi kebiasaan baik. Bahkan kalau nggak kebaktian kayaknya kurang enak ya. Kayaknya minggu ini belum kebaktian nih. Bolong katanya, ya udah minggu depan harus kebaktian gitu ya. Jadi seperti itu ya. Menjadi baik, hal-hal langkah kecil ini kita lakukan nanti akan menjadi seseorang yang lebih baik ya, dan akan berubah. Yang tadinya kalau seseorang ya, kalau negatif biasa pernah bohong, kalau berkali-kali dilakukan nanti dikatakan dia seorang yang suka berbohong, tukang bohong gitu. Yang suka mencuri, orang akan bilang dia pencuri gitu. Tapi kalau kebiasaan baik, orang akan melihat oh menjadi orang baik gitu ya. Menjadi pengurus wihara, menjadi anggota wihara, yaitu bisa dimasukkan dalam CV bagi yang masih bekerja ya, karir masih muda gitu. Ditulis aktivitas lain-lain, menjadi pengurus wihara Pluit Dharma Suka gitu, menjadi aktivis remaja wihara, itu adalah value added, nilai tambah ya. Jadi itu pun bisa meningkatkan karir seseorang. Itu adalah harta melebihi harta perhiasan, harta duniawi ya. Oke. Kualitas hidup. Kadang-kadang dulu seseorang yang punya motor ingin naik mobil, nanti punya mobil ya. Punya mobil sederhana, nanti mau ganti mobil yang lebih mahal. Berharap kualitas hidupnya meningkat. Memang terasa lebih nyaman, ya. Dengan peningkatan penghasilan, peningkatan income, sesuatu yang ada di kita pun meningkat. Ini boleh. Umat Buddha boleh menikmati hasil kerja kerasnya. Menikmati kekayaannya boleh, jangan sampai nggak menikmati ya. Tapi nanti paralel, gaya hidup dengan kualitas hidup paralel sama-sama. Ada seorang umat yang baru memiliki satu mobil, mobilnya nggak pernah dipakai, ditutup pakai cover mobil itu ya, tiap hari dinyalain, ditutup lagi, dinyalain, ditutup, nggak pernah dipakai, sayang gitu ya. Itu artinya nggak bisa menikmati. Menikmati itu boleh. Kita nggak bisa komentar seseorang yang pakai tas Hermes 1 miliar. Income-nya sudah berapa gitu. Biarkan saja seseorang bisa menikmati hidup dari penghasilannya, dari income-nya, boleh. Seseorang boleh. Tapi nanti paralel. Itu menjadi gaya hidup, bukan kualitas hidup. Gaya hidup meningkat boleh, tapi kualitas hidupnya meningkat. Orang yang tadi rumahnya sederhana ingin nanti punya rumah yang lebih baik, lebih bagus. Apakah kualitas hidup meningkat? Belum tentu. Ini gaya hidup yang meningkat sesuai dengan penghasilannya, ya. Termasuk barang-barang yang dipakai, yang tadinya jam sederhana, mau pakai jam branded, mau pakai Rolex, mau pakai apa, boleh. Berhak atas hasil yang dipakai, yang diperoleh penghasilannya. Tas juga, tas biasa, mau pakai tas apapun branded ya, boleh. Tapi nanti meningkat ya, paralel. Kita harus meningkatkan gaya hidup kita, tapi kita juga meningkatkan kualitas hidup kita. Kemudian yang tadinya naik ekonomi, pesawat juga mau naik first class ya, boleh. Setiap orang boleh, tapi sesuai dengan kondisi keuangannya ya. Jadi kualitas hidup itu tidak seiring dengan gaya hidup kalau kita tidak usahakan. Jadi kita meningkat, penghasilan meningkat, gaya hidup meningkat, kualitas hidup kita juga meningkat gitu. Apakah gaya hidup sama dengan kualitas hidup ya? Tanpa kita sadari kita bekerja keras tadi seperti
Johnny Kwetiau ya, bekerja keras begitu luar biasa sampai anaknya tidak sempat diperhatikan karena saking sibuknya masak kwetiau. Kadang-kadang kalau orang usaha sendiri, customer tuh maunya sama bosnya yang masakin, beda ya. Tapi kalau udah dibiasakan, dialihkan ya, transfer knowledge-nya ke anak buah, didampingi, itu bisa juga gitu. Sama, nanti resep enaknya tuh sama gitu ya. Tapi si bosnya nggak terlalu sibuk. Makin rame usaha, makin sibuk. Anaknya nggak ke pantau, akhirnya overdosis. Ini satu cerita ya, tapi banyak kisah nyata seperti itu. Ya, jadi kita bekerja keras meningkatkan gaya hidup kita. Tadi yang punya motor ingin punya mobil sederhana ingin punya mobil lebih mewah ya. Tidak salah kita pakai yang tadi ya, mau pakai Rolex, mau pakai branded, tas LV, Gucci atau Hermes, boleh sesuai kemampuan. Boleh-boleh saja, tapi kita harus paralel dengan meningkatkan gaya hidup kita. Kita harus tetap ya, kualitas hidup kita bertambah ya. Jadi bukan gaya hidup yang nanti membuat kita bahagia, kualitas hiduplah yang nanti akan membuat kita bahagia ya. Kita kadang lupa memberi perhatian pada kualitas hidup, tapi kalau datang kebaktian berarti udah sudah concern dengan kualitas hidup ya. Oke, harta benda yang kita bicarakan ini uang ya, mempunyai nilai kegunaan, tapi bukan nilai kebahagiaan ya. Jadi ada orang yang begitu miskin, sangat miskin kalau dia hanya satu-satunya memiliki kekayaan saja, tidak memiliki kebajikan lainnya. Ya, kalau yang kita punya hanyalah uang, kita adalah orang yang paling miskin ya, karena kekayaan itu bukan hanya materi, tapi ada kekayaan sejati yang diperoleh dari kualitas hidup. Ya. Kemudian hubungan dengan orang lain. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu Rama-Ramani, seberapa kaya kita adalah ketika kita sedang ada masalah, seberapa banyak orang menolong kita. Ya. Wah, itu berarti pertemanannya banyak. Tadi seperti pada saat kita mengalami masalah, mau minta tolong sama orang aja nggak ada yang nolong gitu ya. Mau minta bantuan nggak ada yang membantu kita. Berarti masih ada yang kurang. Berarti kita masih kurang bersosialisasi ya. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain? Termasuk ikatan cinta yang kuat dari keluarga. Pada saat semua hilang ya, harta benda hilang, semuanya hilang, hanya ada keluarga yang akan mendampingi kita. Jadi harus ikatan cinta keluarga itu harus kuat ya. Jadi rasa cinta yang tulus yang diberikan dalam hubungan keluarga yang akan memberikan sukacita dalam kehidupan kita ya. Kemudian berbahagialah saat ini, jangan tunda kebahagiaan. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kita bersyukur, berbahagia. Yang tadi saya sampaikan lagi, jangan kita meminta, mohon semoga hutang saya dilunasi, gitu. Anak saya minta semua, ya semoga lulus ujian, karirnya bagus, usaha saya berkembang. Seperti itu kan berarti kita tidak puas dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur, saya bersyukur diberikan usaha yang seperti ini, sudah maju, akan makin maju lagi gitu. Saya bersyukur, berterima kasih keluarga saya sehat, bahagia, istri yang baik, suami yang setia, anak yang berbakti, seperti itu ya. Jadi kita berbahagia saat ini ya. Jadi kita nggak menunda sampai nanti dah. Kalau saya udah jadi manajer, saya udah jadi direktur, saya baru bahagia. Kalau saya tokonya udah 2, ya, rumahnya sudah mewah, baru berbahagia. Tidak. Saat ini kondisi apapun kita saat ini kita bahagia. Ya, saya bersyukur sekarang masih sehat, masih bisa kebaktian. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa pergi kemana-mana? Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki apa-apa? Banyak kita, jadi kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya. Oke, bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita? Tadi ibu bapak saudara-saudara hari ini udah datang,
ya. Hari ini sekali datang kebaktian kita sudah menjaga sila. Jaga sila seluas-luasnya, ya. Kalau seluas-luasnya itu artinya apa? Dalam praktik sehari-hari kita menjaga sila. Kadang-kadang kita nggak sadar tuh, ya. Sila itu ada 5, ya. Sila pertama kita pikir wah paling baik. Sila kelima belakangan, nomor 5. Tapi semuanya itu sama. 5 sila ini kita jaga sebaik-baiknya, ya. Nanti bagaimana dalam keseharian kita sudah tidak ada tindak tanduk yang melanggar sila, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita bisa berpedoman pada sila. Wah, apakah ini melanggar sila? Seperti itu aja. Kalau nggak melanggar, apakah ini melanggar dhamma? Nggak melanggar, go ahead, jalan, ya. Jadi terus jalan, ya. Kemudian kita berdana. Berdana itu bisa melalui apa? Dari perbuatan kita, pikiran kita, ucapan kita. Kita bisa berdana, tidak hanya materi, berdana tenaga, menjadi pemimpin parita, mengundang penceramah, menjemput penceramah, memimpin lagu, ya, menjadi pengurus wihara. Itu kita berdana tenaga, bagus sekali. Bisa berdana materi, bagus, ya. Tapi apakah dengan berdana makin besar karma baiknya lebih besar daripada yang berdana tenaga? Tidak demikian. Jadi sama, ya. Jadi tergantung nanti kondisi masaknya dari dana yang kita berikan, ya. Berdana ucapan, membuat orang lain bahagia, ya. Teman kita yang lagi susah kita hibur, ya. Kita ucapkan terima kasih kepada pelayan, ya. Kadang-kadang kita lupa makan, kita ucapkan terima kasih, dia senang loh. Nah, itu adalah dana yang membuat orang lain bahagia. Hal-hal apapun kita ucapkan terima kasih, mohon maaf, itu membuat orang lain lega, ya, bahagia. Itu dana dari ucapan. Dari pikiran juga sama. Kita memikirkan, mendoakan teman kita, mendoakan semua makhluk, ya, semoga bahagia. Itu adalah dana, ya. Bahkan kita bisa bermudita cita dengan teman yang melakukan kebajikan. Kalau ada teman kita yang berdana, kita mengatakan sadu, ya. Itu udah menularkan kebahagiaan, sudah berdana, ya. Kemudian sila tadi yang Pancasila kita lakukan seluas-luasnya. Pada saat ini kalau misalnya makan di seafood gitu, ya, kita hindari yang masih hidup. Tapi kadang-kadang masih bolong-bolong katanya. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting berusaha terus. Ya, kita melatih sila, kita makan dari yang sudah mati gitu, ya. Jadi nggak menunjuk ikan ini, ikan itu, kita hindari. Kurangi kalau belum bisa lepas gitu. Hal-hal termasuk juga perkataan-perkataan. Nanti ada beberapa contoh sehari-hari perkataan-perkataan tidak tanduk yang akan meningkatkan kualitas hidup kita, ya. Kemudian samadhi, barusan di dalam kebaktian bermeditasi, setiap hari kita meditasi jalan, meditasi duduk, kalau nggak kuat lama 15 menit meditasi jalan, 15 menit meditasi duduk. Lama-lama tiap hari tingkatkan, rasanya meditasi gampang. Awalnya sulit untuk meditasi, aduh males gitu. Tapi kalau tiap hari dilakukan jadi kebiasaan. Jadi sekarang bahkan kalau nggak meditasi itu seperti ibaratnya HP lowbat gitu, ya. Kalau setelah meditasi seperti dicas baru gitu. Lebih semangat, lebih segar, lebih tenang. Jadi seperti itu kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita perlu hindari, ya. Kenapa? Tadi kan kita mau menularkan kebahagiaan. Semoga semesta akan memberikan kebahagiaan balik kepada kita, ya, law of attraction. Ya, kalau kita minta merasa kurang, itu yang mendapat kekurangan-kekurangan gitu. Tapi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang berkelimpahan, kata-kata bahagia itu yang akan datang dari kita, dari pikiran kita, ya. Jadi kalau tiap hari gundah,
khawatir, ya gelisah, murung, sedih, ini dalam satu kesatuan nih ya. Udah nggak ada lagi. Hari ini saya bahagia dengan anak saya bahagia dengan keluarga saya bahagia, semangat dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Nggak ada lagi tuh rasa gundah, murung. Bagaimana rezeki mau datang? Mukanya saja murung, suntuk, gitu ya, jutek. Rezeki juga nggak mau datang gitu. Energi seperti itu. Jadi udah nggak ada lagi ya. Kemudian mengeluh. Udah nggak ada lagi mengeluh. Apapun yang ada dalam kondisi usaha kita, apapun yang ada dalam kondisi pekerjaan kita, bos yang galak, temen yang nggak membantu, ya, temen yang menyebalkan atau apa, udah kita nggak membuat diri kita rugi. Kalau diri kita berpengaruh, waduh mau ke kantor males nih, bosnya galak gitu misalnya, aduh ketemu dia lagi nih nggak suka, itu rugi. Dianya nggak apa-apa, dia nggak tahu, kitanya yang memikirkan seperti itu. Coba udah dihilangkan, maafkan orang yang bersalah sama kita, udah kita happy ya. Mengeluh udah nggak ada lagi, menjengkelkan. Kadang-kadang diri kita tuh kadang-kadang keras kepala, kita bisa menjengkelkan orang lain. Selalu kita berpikir, wah sekarang udah nggak ada lagi sifat jengkelin orang lain, nggak ada. Memancing jengkel, kepancing jengkel. Kadang-kadang kita juga kepancing dengan perilaku seseorang jadi jengkel gitu, udah nggak ada lagi. Itu kualitas hidup kita terus meningkat ya. Kemudian bawel, cerewet. Yang tadinya bawel sama suami gitu ya, udah nggak ada bawel lagi. Tadinya cerewet sama suami nggak ada, termasuk juga suami dan istri. Kadang dalam kehidupan rumah tangga, bagi yang udah berumah tangga ya, hal-hal kecil aja udah membuat orang marah gitu ya. Bagaimana kita diam gitu. Kalau ada sesuatu dalam kehidupan rumah tangga, ada yang kurang menyenangkan, diam saja daripada mengeluarkan kata-kata yang membuat penerima, istri atau suami bisa sakit hati. Maksudnya bukan sakit hati, sedih. Ya, kok dulu nggak seperti itu suaminya? Kok kadang ya cuma kata-kata nggak sadar. Kok kamu begitu aja nggak bisa? Itu sakit hati loh. Itu melukai hati seseorang gitu ya. Jadi suami juga diem, ya kata-kata istri juga diam. Ya nggak kepancing jengkel, marah. Gitu. Wah, harmonis ya. Suami berantakan, katanya odol, berantakan di sendal di mana-mana, bereskan saja, nggak usah berkata-kata yang membuat orang lain terluka, termasuk suami sama istri. Diam. Jadi karena ini kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas rumah tangga kita, termasuk juga dari anak ke orang tua. Kadang-kadang anak nggak sabaran sama orang tua. Orang tua gaptek ya, mau ini minta tolong. Kadang anak nggak sadar, ngomongnya tuh bukannya mau melukai. Mama begitu aja kok nggak bisa sih? Gitu. Aduh mama nanya terus bawel. Waduh itu melukai loh. Kata-kata seperti itu tuh melukai. Kadang-kadang ya sudah diterima orang tua. Bahkan ada satu umat ya suka sharing ya, dia juga sama opanya kesel, marah terus sama saudaranya atau kesel. Nah bagaimana kita bisa menerima perlakuan dari sekeliling kita, orang tua kita, opa kita, oma kita, emak kita, engkong kita ya, yang memang beda zaman ya. Sekarang mereka melakukan seperti itu, bahkan rumah jadi kotor, tangannya bergetar, makan juga ini. Bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana kita bisa memberikan kasih kita. Jangan pernah ada kata-kata yang membentak, jangan ada kata-kata kasar, itu sangat melukai ya. Oke, ini sudah tidak ada lagi bawel, cerewet ya. Kemudian cemberut tadi ya, selalu berpikir buruk ya, udah nggak ada lagi, karena pikiran ini yang akan mengundang ya. Kalau kita berpikir buruk, mengundang buruk, makanya tidak ada lagi. Kita berpikirnya selalu berkelimpahan, keluarga saya bahagia, keluarga saya harmonis, keluarga saya baik, anak saya berbakti. Terus seperti itu yang kita pikirkan. Pagi-pagi bangun tidur, bersyukur ya. Wah, law of attraction, menarik energi yang baik. Kalau pagi-pagi sudah berantem, pagi-pagi sudah
terluka, pagi-pagi sudah tidak enak ya, itu seharian itu suasana hati nggak enak gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi, selalu berpikir baik. Kalau ada orang yang menyakiti kita, melukai kita, kita nggak usah balas. Kita jangan terima. Seperti guru agung kita, Buddha, pada saat dicaci maki oleh seorang Brahmana, beliau diam. Kemudian ditanya oleh murid beliau, Bagawa, kenapa diam saja? Terus beliau mengatakan, kalau kita diberikan makan, kemudian kita nggak makan makanan itu akan dimakan oleh si tuan rumah. Jadi kalau ada orang yang marah kepada kita, marah-marah, benci, kecewa, jangan terpengaruh. Apakah kita mau menderita karena memikirkan dia yang mengata-ngatai kita, yang tidak suka kepada kita? Biarkan saja. Ya. Berteman itu bisa dengan siapa saja. Tapi untuk menjadi baik ya, kita harus memilih teman yang mendukung kita. Jadi anggaplah itu sebagai kenalan saja. Tidak perlu berteman dengan seseorang yang akan membuat kita menjadi lebih, kualitas hidupnya menurun ya. Jadi seperti itu. Kemudian komentar tidak baik. Kita nggak usah komentar-komentar tidak baik, diam. Karena komentar tidak baik juga sama, memancarkan energi tidak baik yang akan kembali kepada kita. Ya, cemburu, dendam, jutek, ketus, muka suntuk, malas, ini bahasa sehari-hari ya, supaya gampang. Sebenarnya ini adalah diambil dari kekotoran batin. Ya, jadi hal-hal ini udah tidak ada lagi dalam diri kita. Ya, jadi kalau mau marah, wah, ingat ya, diam saja, tidak mau melukai orang lain. Nanti energinya jadi negatif. Baru mau gelisah, wah, nggak usah gelisah. Kita pada saat kita menghadapi satu masalah, ya, kita bersujud di Buddha Rupang, kita membaca parita, kita mengucapkan kata-kata positif. Wah, itu energi positif yang akan kembali kepada kita. Jadi sikap dalam sehari-hari ini udah kita hindari ya. Yang tadinya sering berantem tuh nggak apa-apa, Ramani. Ya memang nggak apa-apa gitu. Dalam kehidupan rumah tangga, berantem dengan suami, istri, dengan anak, dengan orang tua, kadang-kadang ya normal katanya, tapi itu bisa melukai. Ya, apalagi kalau anaknya itu masih balita, itu dikatakan misal kamu bodoh, kenapa kamu malas, itu akan terngiang dalam pikirannya bahwa dia itu menjadi seorang yang malas, dia itu menjadi seorang yang bodoh gitu. Jadi kata-kata negatif itu memang kita harus jaga, jangan sampai keluar. Baru mau keluar ingat ya, direm, aduh diam dah. Lebih baik diam. Walaupun masih kesal, katanya manusiawi kan, kalau lagi kesal gitu ya nggak apa-apa, sebentar juga akan hilang. Dengan berjalannya waktu besok udah berubah ya, daripada hari ini kesel langsung dikeluarkan ya. Kok begini aja nggak bisa sih mama? Gitu. Papa nih gimana sih begini aja nggak bisa? Itu sama ya, suami istri, orang tua, anak juga, kamu ini kenapa begini aja nggak bisa? Padahal tiap orang memang lain-lain gitu. Jadi memang kondisi berbeda ya antara orang tua, anak, suami, istri gitu. Ya, jadi kata-kata negatif udah nggak ada lagi. Itu kualitas hidup seseorang itu beda, berubah. Nanti kok sekarang istri saya nggak pernah nih ngeluarin kata-kata yang marah gitu. Suami saya kok berubah nih, anak saya berubah, wah harmonis. Setelah keluarga harmonis, relasi dengan orang tua, dengan anak, wah itu rezeki segala, itu semuanya lancar. Ada satu kisah ya, seseorang itu usahanya jatuh bangun. Setelah dilihat ya, kenapa sih jatuh bangun? Rupanya relasi dia dengan mamanya kurang baik. Jadi dia marah sama mamanya, merasa mamanya nggak adil gitu. Jadi dia nggak pernah datang ke rumah orang tuanya. Itu
usahanya jatuh bangun. Setelah relasi dengan mamanya baik, dengan orang tuanya baik, itu usahanya lancar gitu. Itu percaya tidak percaya ya, karena itu energi ya, bahwa relasi yang baik, apalagi restu orang tua, doa orang tua ya. Orang tua adalah dewa kan dalam kehidupan kita. Kita mencari dewa kemana-mana ya, ke kelenteng, kemana, sampai ke negara lain, kota lain, tapi ada dewa di dalam rumah kita. Kalau kita berbakti sama orang tua, ya itu rezeki juga akan lancar, usaha juga lancar. Jadi harmonisasi nih kualitas hidup kita ya, dari lingkungan terkecil. Dari lingkungan terkecil kita luaskan dengan organisasi, lingkungan kerja, lingkungan usaha, pertemanan, tetangga. Sudah nggak ada lagi berantem sama tetangga gitu ya. Kita maafkan. Sudah tidak ada lagi. Kalau enggak, tiap hari ketemu tetangga. Ada yang sampai ini 7 turunan, saya nggak lupa gitu perbuatan dia sama saya. Wah, kalau seperti itu kan menderita ya, dipegang terus kekesalan itu dalam hati. Nah, itu gak akan membuat kita bahagia. Karena sekarang kita bicara kualitas hidup, kita harus bahagia. Jadi kita merasa bahagia, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Bersyukur dengan diri kita, ya, bersyukur dengan usaha kita, pekerjaan kita, ya. Jadi kebahagiaan kita dan kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh harta benda, ya. Jadi kebahagiaan itu ada beberapa macam. Kebahagiaan duniawi yang kita dapatkan saat ini, aset, keluarga, ya itu semua kebahagiaan duniawi. Kemudian ada kebahagiaan surgawi. Kita juga sudah memiliki sada, keyakinan kita kepada Guru Agung Buddha, sada, ya itu kita jaga. Jangan sampai hanya sedikit masalah, ya jangan sampai hanya iming-iming sesuatu, kita berubah keyakinan kita ya. Jadi ajaran Buddha itu begitu luar biasa. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita ada di dalam Dhamma. Ya, kita bisa kembali ke Dhamma. Kemudian moralitas, dana, dan kebijaksanaan. Setelah kita melaksanakan dana, sila, meditasi, bawana, maka kebijaksanaan akan hadir. Ya. Kemudian kebahagiaan paramata, nanti nibbana. Tujuan kita bukan hanya sekedar terlahir di alam surga, tapi tujuan kita melebihi ya. Jadi mencapai nibbana. Kebahagiaan paling tinggi dapat dicapai dengan mensucikan pikiran baik melalui berdana, perbuatan baik, dan meditasi. Dalam Dhammapada Attawagga 157, Guru Agung Buddha mengatakan, apabila seseorang mencintai dirinya sendiri, maka ia harus menjaga diri dengan sebaik-baiknya. Ini pernah saya kasih contoh ya, ada satu keluarga yang bunuh diri ya, karena mengalami banyak tekanan, tidak bisa menghadapi situasi. Sebenarnya setiap permasalahan itu bisa diselesaikan. Semua permasalahan itu ada solusinya, ya. Jangan sampai tidak sayang dengan dirinya sendiri, mengakhiri hidup, ya. Kalau mengakhiri hidup, ya itu pasti akan terlahir di alam apaya, pasti terlahir di alam rendah. Karena seseorang yang akan meninggal, yang paling penting adalah pada saat mau meninggal itu, pikiran apa yang terakhir yang akan membantu terlahir di alam mana. Kalau pikirannya dalam keadaan kalut, gelisah seperti itu, apalagi dengan kesakitan, menyiksa dirinya, bunuh diri, itu tidak akan ada kebahagiaan dalam pikirannya. Pada saat terakhir itu, sudah pasti terlahir di alam rendah. Ya, sayang sekali ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Apapun permasalahan dalam kehidupan kita pasti ada solusinya, pasti bisa diatasi. Yang penting dalam keadaan tenang. Dengan keadaan kita tenang, kita bisa memikirkan bagaimana solusinya. Kalau pikirannya memang kalut, kacau, tidak akan ketemu solusi yang baik, ya. Jadi kemudian Buddha memberikan cara bagaimana mempunyai usaha, upaya yang jelas dan benar dalam hidup ini. Jadi
mencegah hal buruk dan jahat yang belum ada dalam diri kita. Kalau memang kita sudah baik-baik, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang baik, yang buruk dan jahat. Ya. Kemudian usaha rajin untuk menghilangkan keadaan jahat dan buruk yang sudah ada. Kalau kita mempunyai sifat yang kurang baik, bagaimana usaha kita agar meninggalkan kebiasaan yang buruk, menghilangkan diri kita yang tidak baik, ya. Kemudian usaha rajin untuk menimbulkan keadaan yang baik. Yang tadi ya, yang tadinya bawel, jutek, suka marah, benci, dendam, hilang. Sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang berubah menjadi diri yang baru. Ya. Usaha yang rajin untuk menjaga dan mengembangkan keadaan-keadaan yang baik. Jadi kalau memang sudah baik, kita jaga. Ya, kita jangan sampai berubah. Ya, yang tadinya baik kok sekarang berubah gitu ya. Guru Agung Buddha ada satu cerita ya tentang Hantaka. Jadi Guru Agung Buddha memuji seorang pemuda bernama Hantaka yang memiliki 7 sifat baik. Hantaka ini memiliki keyakinan kepada Buddha yang begitu kuat, ya, mempunyai perilaku yang baik, sopan santun, bisa mengendalikan diri, senang belajar, pembelajar, murah hati dan bijaksana. Pada saat itu, ya Guru Agung Buddha memuji Hantaka di depan orang-orang, ya di depan para biku, bukan di depan Hantaka. Kemudian ada seseorang biku mengatakan kepada Hantaka bahwa Guru Agung memuji, ya. Jadi kemudian Hantaka bilang, waduh, saya dipuji di depan, semoga hanya para biku yang mendengar, tidak ada umat yang lain. Gitu. Nah, sifat ke-8 yaitu rendah hati. Jadi Guru Agung juga memuji seseorang yang mempunyai perilaku yang baik, mempunyai sifat-sifat yang baik, mempunyai kualitas hidup yang baik. Ya, demikian saudara-saudari, ibu bapak, ya semoga kualitas hidup kita sejalan dengan peningkatan gaya hidup kita. Peningkatan gaya hidup, tapi kualitas hidup kita juga bertambah lebih luas lagi. Tidak ada lagi kata-kata kekurangan negatif. Yang ada adalah kata-kata bersyukur, berterima kasih, merasa cukup, merasa puas. Ya, itu yang akan nanti menarik energi, menarik pikiran kita yang baik juga. Demikian sharing saya hari ini. Mungkin kalau ada waktu bisa ada sesi tanya jawab kalau masih ada waktu. Silakan, boleh sharing ya. Demikianlah Dhamma Desana yang disampaikan oleh Pandita Madya Lima Jatini. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu, saudara-saudari. Pertanyaan bisa disiapkan melalui 2 metode, yakni metode pertama pertanyaan lisan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan angkat tangan dan maju ke depan. Atau pertanyaan kedua, metode kedua yaitu pertanyaan tertulis. Bisa ditulis di kertas yang sudah ada di depan kursi Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan 1 buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilakan. Selamat malam. Terima salam dalam Dhamma dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Untuk lagu yang akan saya nyanyikan berjudul Kebijaksanaan yang terdapat pada halaman 58.
kita ditarik, ditarik terlalu kencang, maka tali akan putus ataupun akan hilang. Lenyaplah suara dari lagu yang bertemu bila tali kita dikendurkan, dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunga akan sumbang atau suaranya akan hilang. Lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang, jangan pula kau gendutkan terlalu kendut. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang, jangan pula kau kendurkan terlalu kendut. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertanyaan lisan. Dipersilakan. Oke, kalau gitu kita masuk yang tertulis. Pandita Madya Limajati ini mengenai kasus viral anak Penjarakan orang tua. penjara orang tuanya bagaimana? Oh, anak penjarakan orang tuanya bagaimana? Ini ada lagi nggak? Yang satu lagi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa pandangan agama Buddha tentang law of attraction? Yang kedua, apakah law of attraction sejalan dengan agama Buddha, terutama dalam menerapkan afirmasi positif dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bagus ya pertanyaannya. Yang
memang sedang terjadi saat ini ya. Jadi barusan kita mendengarkan musik ya. Musik adalah juga salah satu media kita belajar dhamma. Karena dengan musik bisa membuat seseorang happy ya. Tapi juga pesan-pesan dhammanya ada masuk. Jadi ingat ya. Jadi kebaktian ini membuat bahagia ya. Bisa bernyanyi bersama berdharma kita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang sedang viral. Bagaimana seorang anak yang bahkan sampai memenjarakan orang tuanya, ya. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa orang tua adalah dewa bagi seorang anak. Ya, jadi kalau misalnya anak sampai memenjarakan orang tuanya, itu tidak ada kasih. Ya, tidak berbakti ya. Guru Agung Buddha mengatakan kita bahkan membawa orang tua kita di kita gendong gitu. Itu selama beratus-ratus tahun pun kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Jadi seperti anak yang seperti itu tidak berbakti dan itu membuat karma buruk ya. Jadi sebenarnya bagaimanapun orang tua adalah orang tua kita. Tanpa orang tua kita tidak akan lahir. Jasa orang tua itulah yang membuat kita terlahir di alam ini. Jadi kalau seperti itu mungkin memang belum mengenal dhamma ya. Seseorang anak yang tidak mengenal dhamma. Jadi menganggap orang tua adalah kalau orang tuanya salah ya dia akan melawan gitu. Jadi ada yang tadi saya sampaikan, ada satu kisah di mana seseorang itu usahanya jatuh bangun karena relasi sama orang tuanya. Setelah dia memohon maaf, bersujud, ya, membangun relasi dengan orang tuanya memberikan berkah ya. Maksudnya doa kepada anaknya, jadi usaha anaknya lancar. Nah seperti itu. Jadi relasi orang tua dan anak itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau ada anak yang sampai memenjarakan orang tua ya karena merasa ada anak yang merasa orang tua tidak adil, bahkan memberi warisan yang berbeda gitu ya. Itu adalah anak yang salah, yang tidak berbakti ya. Itu melakukan karma buruk dalam kehidupannya ya. Bahkan kalau ada seorang anak yang sampai membunuh orang tua, itu memiliki garuka karma, itu akan terlahir di alam rendah dan itu sulit sekali sampai bangkit gitu. Jadi harus ada banyak pelimpahan jasa. Jadi itu memang anak yang belum memiliki pikiran yang bagaimana berbakti kepada orang tua. Jadi seperti itu ya. Jadi salah ya kalau seorang anak seperti itu. Bagaimanapun orang tua terhadap kita, bagaimana Ramani ini orang tua sayangnya kurang baik misalnya. Orang tua yang kurang baik justru dinasehati, diajak menjadi lebih baik gitu. Nah itu adalah jasa anak terhadap orang tua gitu. Tapi kalau sampai memenjarakan, dia melakukan karma buruk. Jadi contoh yang tidak baik, perlakuan anak terhadap orang tua yang tidak baik ya. Jadi seperti itu. Bagaimanapun orang tua harusnya tidak sampai terjadi seperti itu. Biasanya karena materi ya, karena harta mereka melakukan itu. Berarti tidak bisa membalas jasa-jasa orang tuanya ya. Jadi itu perilaku yang salah dalam agama Buddha menurut saya. Ya. Semoga menjawab ya. Jadi itu perilaku yang tidak baik. Kemudian tadi, karena kita bicara law of attraction ya, apakah law of attraction terkait agama Buddha ya? Jadi karena Guru Agung Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, jadi di law of attraction juga pikiran itu sama-sama pikiran, jadi tidak bertentangan dengan agama Buddha ya. Karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kalau seseorang berkelimpahan akan menarik berkelimpahan gitu. Jadi saling menarik gitu yang sejenis sama gitu ya. Jadi menarik hal-hal yang positif. Jadi kalau apa yang dikatakan positif akan menarik hal-hal positif. Kalau apa yang dikatakan negatif akan menarik
hal-hal negatif. Jadi itu science, ya, pengetahuan, ya, science, pengetahuan umum, pengetahuan alam, ya. Jadi hukum alam bahwa itu sejalan, jadi nggak bertentangan, ya. Jadi law of attraction nggak bertentangan dengan agama Buddha, karena sama-sama kita dari pikiran, ya. Makanya tadi kata-kata negatif yang kita merubah, ya, hidup kita udah nggak ada lagi marah, benci, dendam, kecewa, murung. Itu sebenarnya dari kekotoran batin yang diajarkan Guru Agung Buddha. Cuma bahasanya tadi saya bahasa sehari-hari gitu. Jadi kalau itu udah nggak ada lagi dalam diri kita, kita akan menarik hal-hal yang baik juga gitu, ya. Jadi sudah tidak ada lagi kata-kata negatif kepada suami istri, anak, orang tua, kata-kata kasar, membentak gitu. Nah, itu akan menyelaraskan energi yang ada di dalam keluarga. Dari energi keluarga yang baik akan membuat energi lingkungan, organisasi makin melebar gitu, ya. Wah, itu bahagia. Ya, jadi udah nggak ada lagi kata-kata yang akan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Jadi tidak bertentangan kalau menurut saya, ya. Cuma memang bahasanya berbeda, ya. Kalau yang saya tadi sampaikan dari sisi Buddhism, ya, dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, kita akan menarik hal-hal positif. Jadi tidak ada lagi negatif, ya. Jadi biasanya orang-orang yang merasa masalah terlalu besar atau apa, sesungguhnya nggak sebesar itu, karena biasanya pikiran yang akan membuat seseorang lebih memikirkan dirinya. Ada contoh, ya, orang yang tadinya sehat, temannya mengatakan, kayaknya kamu sakit, ya. Satu orang, ketemu lagi teman, kamu kurang sehat, ya, harus sakit, ya. 2 orang, 3 orang mengatakan demikian, dia benar-benar merasa bahwa diri dia sakit, akhirnya bisa sakit, gitu, ya. Jadi benar-benar dari pikiran itu yang menentukan, ya. Jadi kalau pikiran kita, saya sehat, saya bahagia, ya, keluarga saya baik, harmonis, wah, itu luar biasa, ya. Melebihi harta materi, kebahagiaan seperti itu melebihi harta materi. Jadi kita lihat apapun kondisi kita, apapun harta kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, kita bahagia saat ini dengan apa yang kita miliki. Ini adalah yang terbaik yang saya bisa dapatkan, ya. Jadi dari pikiran itu, kalau pikiran kita positif, pasti akan mendapatkan hal yang positif, ya. Kalau pikiran kita bahagia, pasti akan mendapatkan kebahagiaan, ya, seperti itu. Saya rasa demikian. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Apakah ada closing statement? Baik, ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih, ya, atas hari ini yang begitu luar biasa. Kita sama-sama melakukan kebajikan, ya. Sekali kebajikan yang dilakukan sungguh besar, ya. Semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan bersama-sama pada malam ini dapat mendukung kita mencapai nibbana. Jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan bersama-sama pada malam hari ini kita limpahkan kepada para leluhur sanak keluarga yang sudah meninggal. Semoga mereka terlahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat malam. Namo Buddhaya. Selesailah sesi tanya jawab pada hari ini. Kami segenap keluarga VPDS dan para umat yang telah hadir mengucapkan terima kasih kepada Pandita Madya Lima Jatini atas waktu dan kesempatannya dalam membabarkan Dhamma pada hari ini. Baiklah, tiba saatnya kita melengkapi